perkuliahan ingin memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembangunan yang diasuh oleh Bapak dosen Jumade SAPNT. Saya ingin mewawancarai dia. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum oleh Bapak dosen umum. Pertama, yang hendak ulun takone persepsi pian tentang pembangunan di daerah atau pembangunan tingkat provinsi yang sedang berlangsung persepsi ulun tentang pembangunan di daerah kita ini, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu memuaskan sekali. Kenapa? Karena termasuk kategori perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah yang cukup baik pemanfaatannya, karena menempati urutan ketiga terbaik secara nasional di bawah Kabupaten Bangka sama juga kabupaten yang duanya itu Bangai. Nah, untuk penghargaan ini langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga itu sangat diapresiasi sekali untuk pembangunan daerah, khususnya di daerah kita sini. Itu saja. Kedua, harapan atau keinginan pian tentang wacana atau rencana pembangunan di desa BJB ini pada masa sekarang maupun yang akan datang apa? Harapannya lah, untuk harapan saya sebagai kepala desa Banjarbaru pada masa sekarang agar pembangunan lebih diprioritaskan di wilayah Daha. Itu misalnya untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada khususnya. Nah, untuk pembangunan tingkat provinsi itu agar pemerintah lebih memperhatikan pembangunan wilayah yang terkena dampak seperti banjir atau banjir rob yang sekarang terjadi ini, untuk pembangunannya itu lebih diperhatikan. Seperti di Kecamatan Hatakan itu kan sering terjadi yang namanya banjir rob. Nah, itu mengakibatkan pembangunannya terhambat. Untuk lebih diprioritaskan itu di sana untuk pemerintah provinsi. Sedangkan untuk harapan atau kehendaknya saya sebagai kepala desa untuk pembangunan masa yang akan datang itu kan, untuk secara nasionalnya nanti pembangunan itu akan dilakukan pembangunan ibu kota baru. Nah, jadinya untuk pembangunan ibu kota baru nanti di Kalimantan Timur, harapan saya sebagai kepala desa nantinya provinsi yang ada di Kalimantan Selatan ini merupakan pintu gerbang dari pembangunan nasional. Nah, jadinya untuk pemerintah di provinsi itu harapannya agar memperhatikan infrastruktur dari pembangunan seperti jalan lintas antar kabupaten, pembangunan rel kereta api. Nah, itu jadi prioritas dari pemerintah provinsi lah, sehingga berakibat pada pemeratanya pembangunan yang ada di Kalsel ini. Misalnya kita membangun jalan lintas Kabupaten Kota Baru, itu kan penghubungnya itu nanti akan dibangun jembatan di Kabupaten untuk Tanah Bumbu juga jadi penghubungnya sebagai pembangunan untuk tahap nasional nanti. Nah, di sini sedangkan kita lebih mengutamakan agar dampak banjir untuk Kalimantan Selatan lebih ditekan
sehingga kita banyak untuk membangun bendungan yang ada di kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Nah, itu harapan saya sebagai kepala desa nantinya untuk yang akan datang. Sudah. Pertanyaan ketiga, apakah penelitian tentang ATHG yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah atau provinsi, baik berupa ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan, baik dari unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha maupun LSM atau lembaga swadaya masyarakat? Maksudnya tuh apa, ada hambatan atau ancaman dengan masyarakat ketika ada pembangunan di desa Banjarbaru kita ini? Saya tanggapi masalah soal itu. Adapun ancaman, tantangan, hambatan, gangguan atau ATHG untuk desa kita dan untuk daerah kita, dari unsur masyarakat biasanya itu masalahnya adalah hambatannya juga pada pembebasan lahan. Yang mana pembebasan lahan ini biasanya masyarakat minta untuk anggaran untuk pembebasan lahan itu sangat tinggi, tidak terjangkau oleh pemerintah. Kenapa? Karena masyarakat itu bersifat mengambil keuntungan sepihak, hanya berdasarkan keinginan mereka saja tanpa melihat dari kepentingan publik itu tersebut. Nah, di situ biasanya ATHG yang ada pada masyarakat. Sedangkan untuk di pemerintah biasanya kami misalkan dari kepala desa bersama dengan pihak di kecamatan ataupun DPR daerah, itu biasanya masalahnya itu terjadi pada persetujuan antara komisi DPR dan juga yang ada pemerintah di daerah seperti kecamatan dan di desa, itu mengalami hambatan yang namanya tidak setujunya atas pembangunan yang dilakukan berdasarkan pemerintah desa misalnya. Nah, DPR tidak menyetujui. Kenapa? Karena untuk pengkajiannya tidak terlalu mendalam, sehingga mereka tidak menyetujui akan hal pembangunan tersebut. Sedangkan untuk di lembaga masyarakat atau dunia usaha, untuk ATHG-nya itu bervariasi. Misalnya untuk pembangunan tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, mereka jalan sendiri, sehingga untuk berkesinambungannya itu tidak berjalan dengan seimbang dari antara masyarakat, lembaga masyarakat, sama juga antara dunia usaha, tidak ada kerjasamanya. Nah, sehingga itulah ATHG yang ada di dunia usaha ataupun LSM tersebut. Yang keempat, apakah sumber biaya pembangunan di desa BJB selama ini cukup, dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan di desa BJB ini? Untuk masalah anggaran itu cukup. Nah, tetapi misalnya kita mengatasi kekurangan biaya pembangunan yang ada di pemerintah desa misalnya, ataupun pemerintah di tingkat kecamatan, biasanya itu dilakukan yang namanya kerjasama antara pihak swasta untuk melakukan pengkajian pembangunan tersebut. Sehingga kalau kita melakukan kerjasama antara pihak swasta, itu akan berdampak pada
bisanya melakukan pembangunan tersebut berjalan secara baik. Kenapa? Karena ada dibantu oleh pihak swasta. Nah, itu cara mengatasi kita bagaimana agar bisa dapat melakukan pembangunan secara berkelanjutan meskipun ada kekurangan tersebut. Sektor apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan yang sudah ada menurut dia? Itu kalau sektor yang dibanggakan itu menurut saya itu Gubernur Jawa Barat. Kenapa? Karena situ untuk PPD atau Rencana Pembangunan Daerah untuk di Jawa Barat itu mendapat penghargaan terbaik tingkat 2 secara nasional karena mereka melakukannya secara anggaran sangat transparansi dan juga secara untuk perangkat daerah itu sangat baik dalam melakukan pengkajian terhadap pembangunan tersebut. Nah, di situ saya untuk sektornya dibanggakan, misalnya di sana untuk sektor pariwisatanya, untuk sektor jalan tolnya juga mereka melakukan sangat terarah sehingga pengkajian pembangunannya sangat bagus. Itu saja. Terima kasih jawabannya. Dan ulun akhiri sampai sini. Terima kasih waktunya sudah pian berikan jawabannya juga kepada Bapak Anton Hairullah. Ulun ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.